Mbak Dina, yakin gak salah jalan? Kok sepi banget ya? Suara sopir ojek online itu terdengar pelan, tapi cukup membuat Dina menoleh. Jalan di depannya memang menanjak dan makin sempit, dikelilingi hutan pinus yang menutup langit sore. Dari sela batang pohon, terlihat kabut tipis menuruni bukit. Kayaknya benar deh. Mas, tadi paket Snaya yang kirim lokasi, jawab Dina sambil menatap layar ponselnya. GPS-nya masih menyala, tapi sinyal naik turun seperti napas orang sekarat. Ia menarik napas panjang. Setelah 1 jam menempuh perjalanan dari kota Semarang, tubuhnya terasa pegal. Udara di tempat itu dingin, lembab, dan samar-samar tercium bau tanah basah yang menyengat. Di kejauhan, papan kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Wonolelo" berdiri miring. Catnya mengelupas seperti tak pernah diperbaiki. Begitu motor berhenti di halaman sebuah rumah besar, seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dari dalam, mengenakan kemeja batik dan peci hitam. Senyumnya lebar, tapi entah kenapa membuat Dina merasa canggung. Ini pasti Mbak Dina ya, dari universitas di Semarang itu? Dina tersenyum sopan dan mengangguk. Iya Pak, Dina Prameswari, magang untuk penelitian tentang kebudayaan lokal. Pria itu mengulurkan tangan. Saya Suyitno, Kepala Desa Wonolelo, sudah jauh-jauh ke sini. Semoga betah. Ya, tatapannya hangat, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang menyembunyikan banyak hal di balik. Sopan santunnya, rumah Pak Suyitno besar, tapi terasa tua, dindingnya dari kayu jati. Aroma minyak tanah dan dupa bercampur di udara. Saat Dina melangkah masuk, lantai papan itu berderit halus. Dan di ujung lorong, ia melihat sebuah foto keluarga lama. Tergantung Pak Suyitno, istrinya, dan seorang pemuda berwajah tampan berumur sekitar 20. Ini anak saya, Bagas, kata Pak Suyitno pelan, menyadari tatapan Dina. Sekarang dia sering bantu urusan desa. Dina hanya mengangguk, lalu meletakkan tasnya di kamar yang disiapkan. Kamar sederhana dengan jendela kecil menghadap ke halaman belakang. Dari jendela itu terlihat sumur tua, ditutupi lumut dan tanaman liar. Ada sesajen kecil di dekatnya, bunga kenanga, sepotong pisang, dan dupa yang sudah padam. Sumurnya masih dipakai, Pak? Tanya Dina. Pak Suyitno menoleh sebentar, lalu menjawab cepat. Iya, tapi jangan dekat-dekat malam-malam. Di sini anginnya suka aneh. Malam itu, suara jangkrik terdengar kencang. Dina duduk di tempat tidur, menulis catatan di laptopnya tentang kesan pertama tinggal di desa. Namun tiba-tiba, dari arah jendela, terdengar suara cek, sek, seperti ranting patah. Disusul suara lirih tangisan bayi. Dina berhenti mengetik. Ia menajamkan telinga. Tangisan itu semakin jelas, seperti datang dari arah sumur di belakang rumah. Ihik, ihik, tangisan yang pelan, memanjang, tapi terasa menyayat. Dina berdiri, melangkah ke jendela, membuka sedikit tirainya. Gelap, hanya terlihat bayangan samar sumur tua dan kabut tipis yang menggantung di sekelilingnya. Suara apa itu? Ya, bisiknya. Ia menutup jendela cepat-cepat, mematikan lampu, dan mencoba tidur. Tapi sepanjang malam, suara itu datang dan pergi. Diikuti aroma bunga kenanga yang semakin tajam menusuk hidung. Keesokan paginya, Dina bangun dengan kepala berat. Di dapur, Pak Suyitno sedang menyiapkan kopi. Malamnya nyenyak, Mbak? Tanyanya sambil tersenyum. Dina ragu sejenak. Sebenarnya, saya dengar ada bayi nangis, Pak. Dari belakang rumah, senyum Pak Suyitno menghilang sebentar, lalu kembali seperti biasa. Mungkin suara kucing, Mbak. Di sini memang banyak yang bunting. Dina tertawa kecil, tapi dalam hatinya tak yakin. Suara semalam terlalu jelas untuk dibilang kucing. Saat keluar rumah, ia bertemu dengan Bagas, anak Pak Kades yang tadi malam ada di foto. Sekarang ia nyata, mengenakan kaos putih, rambut sedikit acak, tapi wajahnya tampan dan lembut. Mbak Dina, ya, saya Bagas, katanya sambil menjabat tangan. Tadi Bapak cerita, Mbak mau penelitian tentang budaya. Wah, seru tuh. Dina tersenyum. Iya Mas, saya mau observasi soal ritual dan adat yang masih dijalankan di sini. Bagas mengangguk pelan. Kalau soal adat, di sini banyak yang masih percaya hal-hal lama.
Tapi nggak semua boleh dibicarakan. Nada suaranya pelan tapi dingin. Seperti memberi peringatan. Dina tertawa gugup, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi sepanjang pagi itu, ia beberapa kali merasa diperhatikan. Entah oleh siapa, tapi tatapan itu seperti menempel di punggungnya. Sore harinya, Dina berjalan keliling desa sendirian. Rumah-rumah di sana berjajar rapi tapi sunyi. Anak-anak jarang terlihat. Setiap kali ia menyapa warga, mereka hanya tersenyum singkat, lalu menunduk di sebuah warung kopi kecil. Seorang ibu tua menatapnya lama sebelum berkata lirih, "Kamu tinggalnya di rumah Pak Kades?" "Iya, Bu." "Kenapa? Kalau malam jangan keluar, Nak. Di sana banyak yang belum selesai urusannya." Dina tidak sempat bertanya maksudnya, karena ibu itu buru-buru pergi, meninggalkan gelas kopi yang masih berasap. Malam kedua, Dina berusaha tidur cepat. Tapi lagi-lagi suara tangisan bayi itu terdengar. Lebih dekat, seperti dari balik tembok kamarnya sendiri. Aroma kenanga menyesakkan dada. Ia menatap jam. Jam 1:47. "Udah deh, halusinasi aja ini," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketika ia melirik ke arah jendela, tirainya bergerak pelan. Ada bayangan seseorang berdiri di luar. Rambutnya panjang sampai pinggang, wajahnya tak terlihat. Bayangan itu menunduk ke arah sumur, lalu perlahan menoleh ke arah Dina. Mata Dina membesar. Ia mundur satu langkah, tapi saat ia berani melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Hanya tersisa suara gesekan halus, seperti sesuatu yang diseret ke dalam air. Dina menutup tirai ropet-ropet dan berbisik pelan, "Ini cuma mimpi, cuma mimpi." Namun dari balik jendela terdengar bisikan kecil. Belum, hari-hari pertama di Wonolelo berjalan lambat. Udara desa itu terasa berbeda dari udara kota. Pagi-pagi, kabut turun seperti tirai tipis yang menutupi seluruh jalan. Dan bau tanah basah selalu menyelinap masuk lewat celah jendela kamar Dina. Ayam berkokok dari kejauhan, tapi tak pernah bersaut-sahutan. Suara mereka terdengar terputus, seperti ditelan udara lembab di sekitar hutan. Dina mulai mencatat kehidupan masyarakat desa untuk bahan penelitiannya. Warga Wonolelo ternyata masih sangat menjaga tradisi lama. Setiap pagi, perempuan-perempuan desa menaruh sesajen di depan rumah bunga kenanga, kemenyan, dan sedikit beras kuning di atas daun pisang. Tidak ada yang mau menjelaskan tujuannya, namun mereka melakukannya dengan ekspresi datar, seolah itu hal biasa yang tidak perlu dipertanyakan. Siang hari, Dina menghabiskan waktu di kantor desa. Ruangan itu hanya diterangi lampu neon redup yang kadang berkelip. Dindingnya penuh foto pejabat dan lukisan gunung yang warnanya pudar. Ia mencatat, mendengar cerita ringan dari staf. Namun tidak satu pun berani menjawab. Ketika Dina menyinggung soal ritual pengasihan atau sesajen, mereka selalu tersenyum kaku, lalu mengganti topik. Seolah ada sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak boleh dibicarakan bahkan oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Sore menjelang malam, suasana desa berubah perlahan. Dari arah balai desa terdengar gamelan samar, dipukul dengan ritme lambat seperti bunyi napas. Asap kemenyan mulai tercium dari segala penjuru. Dina berdiri di depan rumah, memandang ke arah cahaya temaram di tengah lapangan desa. Warga tampak bergerak ke satu titik, membawa sesuatu di tangan mereka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dina mengambil buku catatannya dan berjalan mengikuti mereka dari kejauhan. Semakin dekat, semakin jelas pemandangan yang ia lihat. Di bawah pohon besar dekat balai desa, belasan orang duduk melingkar. Di tengah lingkaran, ada kendi tanah liat berisi air, bunga 7 rupa, dan seikat rambut hitam yang diikat dengan benang merah. Warga mulai bergumam pelan, seperti melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti Dina. Suara itu terdengar berat, bergetar, dan semakin lama semakin cepat. Udara di sekitar mereka seperti berubah, lebih pekat, lebih dingin. Dina merasakan tengkuknya kaku, tapi kakinya terus melangkah mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa meter dari lingkaran itu, tiba-tiba seluruh warga berhenti bersuara. Serentak, kepala mereka menoleh ke arah Dina. Wajah-wajah itu tampak kosong, mata mereka sayu tapi menusuk, seolah mereka baru terbangun dari mimpi panjang. Tak ada satupun yang bergerak. Suasana begitu hening sampai Dina bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Ia berdiri mematung, merasa seluruh tubuhnya kaku. Udara yang tadi dingin, kini seperti menggigit kulit. Seseorang dari lingkaran itu menatapnya lama,
lalu menunduk perlahan. Gerakan yang bersamaan dari semua orang di sana membuatnya mundur. Rasanya seperti melihat sekelompok tubuh yang digerakkan oleh satu roh yang sama. Tanpa sadar, Dina berlari kembali ke rumah Pak Kades. Nafasnya tersengal, dan sepanjang jalan ia merasa ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Tapi ketika ia menoleh, jalan kosong, hanya kabut yang melayang di antara pohon, menutupi pandangan. Malam itu, Dina sulit tidur. Ia berbaring di kasur, menatap lenggit-lenggit kamar yang mulai lembab. Aroma dupa dan bunga kenanga yang biasa ia hirup setiap malam, kini lebih kuat. Bau itu bercampur dengan bau lain yang aneh seperti darah kering dan air sumur tua. Di luar jendela, suara serangga lenyap, digantikan oleh senyap yang tebal dan menekan. Di antara kantuk dan sadar, Dina merasa tubuhnya berat, matanya terpejam, tapi pikirannya masih mendengar sesuatu dari luar. Suara langkah kecil di tanah, suara kain diseret, dan tangisan bayi yang kini lebih jelas dari sebelumnya. Tangisan itu berbau bagai roknya, kadang dekat, kadang jauh, seolah makhluk itu berjalan mengelilingi rumah. Dalam tidur yang gelisah, Dina bermimpi. Ia berdiri di tengah kebun bambu yang gelap. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang menusuk. Di depannya, ada sebuah lubang tanah yang masih basah, dan di tepinya berdiri Bagas. Wajah Bagas pucat, matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Di dalam lubang itu, sesuatu bergerak kain putih kotor yang terbungkus tanah. Dari dalam kain terdengar tangisan bayi. Lirih tapi jelas, Bagas menatap Dina lama, lalu menunduk dan menimbun kembali lubang itu dengan tanah. Dina berusaha berteriak, tapi tak ada suara keluar. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain bermunculan, menonton Bagas menimbun tanah itu sampai tangisan bayi perlahan hilang. Saat tanah menutup sepenuhnya, Dina merasakan sesuatu dingin menyentuh kakinya. Ia menunduk dan melihat tangan kecil bayi mencengkeram pergelangan kakinya kuat-kuat. Sebelum menariknya ke dalam tanah, ia terbangun dengan napas terengah. Tubuh basah oleh keringat. Udara di kamarnya berbau apek dan dingin. Jantungnya berdetak keras. Ia menatap jam. Pukul 3 dini hari. Suara tangisan bayi masih samar terdengar dari luar, bersamaan dengan bunyi tetesan air di atap. Dina menutup wajahnya dengan selimut, berusaha mengatur napas. Tapi matanya tak bisa terpejam lagi sampai fajar datang. Pagi harinya, matahari muncul dengan warna keabu-abuan, menembus kabut tipis di halaman. Dina keluar kamar dengan tubuh lemas. Di halaman belakang, ia melihat Pak Suyitno sedang membakar dupa di dekat sumur. Asapnya mengepul, menyebarkan aroma tajam yang membuat perutnya mual. Tak jauh dari situ, tanah di sekitar sumur tampak basah, seolah baru digali semalam. Rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Dina berusaha mengabaikannya dan memutuskan berjalan keluar desa untuk mencari udara segar. Ia melewati jalan setapak di tepi sawah, hingga tiba di sebuah pohon besar yang ia kenali dari mimpinya, pohon randu. Tinggi dengan batang besar dan akar yang menonjol di permukaannya. Tanah di bawah pohon itu lembek, masih basah, dan di antara akar-akarnya terlihat kelopak bunga 7 rupa yang belum layu. Udara di sana terasa lebih dingin dari tempat lain. Dina berdiri mematung cukup lama, matanya terpaku pada tanah basah itu. Hatinya berdebar. Ia tahu tempat itu tidak seharusnya ada di dunia nyata, tapi semuanya sama persis seperti dalam mimpi. Pohonnya, tanahnya, bahkan aroma melati dan kenanga yang menusuk hidungnya. Ia menatap tanah itu sekali lagi sebelum mundur perlahan. Di kejauhan, angin berhembus membawa suara halus yang samar, seperti seseorang yang sedang menimang bayi, dan bersenandung pelan. Suara itu berhenti tiba-tiba, hening, hanya sisa aroma dupa dan bunga yang tertinggal di udara. Dina, kamu kelihatan pucat. Sudah makan? Suara lembut Bagas terdengar di belakangnya, membuat Dina sedikit terlonjak. Ia menoleh cepat. Bagas berdiri di ambang pintu balai desa, menatapnya dengan senyum samar yang selalu terasa aneh. Ada sesuatu di balik keramahan itu, sesuatu yang membuat udara sekitar tiba-tiba dingin. Aku cuma kurang tidur, jawab Dina pelan. Bagas melangkah mendekat, jaraknya tinggal sejengkal. Entah kenapa, setiap kali ia mendekat, aroma melati yang sangat tajam langsung tercium, menyusup ke hidung, memenuhi dada Dina hingga ia nyaris sesak.
Ketika jari Bagas menyentuh tangannya, sebuah sensasi hangat menjalar cepat ke seluruh tubuh, terlalu hangat, seperti terbakar dari dalam. "Jangan terlalu memaksakan diri," katanya pelan, dengan nada yang lebih terdengar seperti perintah daripada perhatian. Dina menelan ludah. Ada sesuatu dalam tatapan Bagas yang membuatnya sulit berpaling. Tatapan itu begitu dalam, seperti sedang menariknya ke dalam sumur gelap yang tak berdasar. Setiap kali Bagas menatapnya, pikirannya mulai kabur, seolah sebagian dari dirinya menguap begitu saja. Sejak hari itu, Bagas semakin sering muncul di sekitar Dina. Kadang di balai desa, kadang di belakang rumah Pak Kades. Bahkan pernah ia berdiri di pinggir jalan ketika Dina baru keluar dari warung Butu Mina. Yang aneh, Dina tidak pernah bilang hendak kemanapun, tapi Bagas selalu tahu. Bagas juga mulai berbicara hal-hal pribadi yang membuat Dina bingung. "Kamu tahu, Dina," katanya suatu sore saat mereka duduk di teras rumah kepala desa, "kamu mengingatkanku pada seseorang yang dulu pernah tinggal di sini." Dina hanya diam. Ia tak ingin menanggapi, tapi Bagas melanjutkan. "Dia manis, lembut, suka menulis juga, tapi dia pergi." "Pergi?" tanya Dina pelan. "Ya, setelah sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi?" Bagas menatap jauh, ke arah hutan pinus yang mulai diselimuti kabut sore. "Kamu nggak perlu tahu." Sejak percakapan itu, sesuatu dalam diri Dina berubah. Ia mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Tiap bangun tidur, hidungnya sering berdarah, dan kulitnya dingin meski udara tak terlalu sejuk. Rambutnya juga mulai rontok. Kadang ia merasa seperti sedang kehilangan tenaga hidup. Malam hari menjadi saat paling mengerikan. Dari bawah lantai kamarnya, selalu terdengar suara lirih seperti tangisan bayi. Bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap malam, hampir di jam yang sama, lewat tengah malam, di antara suara jangkrik dan angin yang menabrak genting, tangisan itu terdengar serak, menyedihkan, dan kadang berubah menjadi suara seperti seseorang yang tertawa kecil. Awalnya Dina mengira itu hanya imajinasinya, tapi suatu malam, saat mencoba menutup telinga dengan bantal, ia mendengar sesuatu lebih jelas. Dina, suaranya sangat halus, hampir seperti bisikan yang berasal dari balik lantai kayu. Dina langsung menjerit dan melompat turun dari tempat tidur. Namun ketika ia menyalakan lampu, semuanya sunyi. Tidak ada apapun di sana, hanya hawa dingin yang membuat kulitnya merinding. Paginya, Dina memutuskan pergi ke puskesmas desa. Ia merasa perlu memeriksakan diri, meski alasan sebenarnya lebih karena takut dirinya kerasukan sesuatu. Perawat yang memeriksa tampak ragu-ragu saat melihat tengkuk Dina. "Loh Mbak Dina, ini ada bekas tangan kecil, kayak jari bayi," katanya dengan suara bergetar. Dina refleks meraba tengkuknya, dan benar ada bekas merah, melingkar seperti jemari mungil yang menekan kuat. Ia hanya bisa terdiam, tak sanggup bicara apapun. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia berusaha mencari penjelasan logis, tapi tak ada yang masuk akal. Semua mulai terasa salah. Malamnya, Dina duduk di depan cermin besar yang tergantung di kamarnya. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, ada lingkar hitam tebal di bawahnya. Ia menatap pantulan dirinya lama sekali, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab rasa takut yang semakin menghimpit. Tapi semakin lama ia menatap, semakin ia merasa bukan dirinya yang ada di cermin. Ada bayangan lain yang samar di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi saat pandangannya kembali ke cermin, darahnya langsung membeku. Bagas berdiri di belakang dirinya, menatap dengan senyum lebar yang menakutkan. Di pelukannya, seorang bayi kecil hitam legam. Matanya kosong, tubuhnya berlumur darah kental yang menetes pelan ke lantai. Dina terpaku, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Napasnya tersendat, tubuhnya gemetar. Bayangan itu semakin jelas. Bagas mencium kepala bayi itu, lalu menatap ke arah Dina melalui pantulan cermin. Bibirnya bergerak pelan, tanpa suara, tapi Dina bisa membaca gerakannya. "Sekarang, kamu milikku." Lampu kamar bergetar mati seketika, gelap menelan segalanya. Aroma melati memenuhi ruangan, pekat sampai terasa mencekik. Dina hanya sempat mendengar satu hal terakhir sebelum semuanya benar-benar gelap: suara tangisan bayi yang kini berubah menjadi tawa kecil di dekat telinganya. Dan setelah malam itu, tak ada yang sama lagi.
Pak Kades, suara Dina tercekat di tenggorokannya. Dari balik tirai kamar, ia mengintip ke halaman belakang rumah. Malam itu bulan tampak pucat. Kabut tipis menyelimuti pohon pinus di kejauhan. Tapi yang membuat jantungnya berdetak-tak beraturan adalah sosok Pak Suyitno, kepala desa, yang selama ini ia anggap ramah dan bijak, sedang berdiri di depan ruang belakang yang selama ini terkunci. Ia membawa sesuatu di tangannya. Kendi, tanah liat, seikat dupa menyala, dan sebuah foto. Foto itu bahkan dari jauh Dina bisa mengenalinya dengan jelas. Foto dirinya. Perlahan Pak Suyitno membuka pintu ruang belakang. Sendi-sendi tua rumah itu berderit pelan. Suara itu terasa menggema terlalu lama di tengah malam yang sunyi. Dina menahan napas. Jantungnya berdentam keras di dada. Ia tahu, ia tak seharusnya ikut campur. Tapi rasa ingin tahunya menelan rasa takutnya bulat-bulat. Ia menunggu beberapa menit. Begitu Pak Suyitno keluar lagi dan menutup pintu, Dina baru berani bergerak. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuruni tangga. Berusaha agar lantai kayu tidak menimbulkan suara. Ruang belakang itu selalu dikunci. Sejak ia pertama kali tinggal di rumah Pak Kades, ia sudah memperhatikan pintu kayu tua itu. Catnya terkelupas, warnanya kehitaman seperti terbakar, dan gagangnya berkarat. Setiap kali Dina bertanya tentang ruangan itu, Pak Suyitno hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Gudang barang lama." Tapi malam ini, kunci masih menggantung di lubang pintu. Dina menelan ludah. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin dan lembab langsung menyergap. Aroma menyengat melatih busuk dan dupa yang sudah padam bercampur jadi satu, membuat perutnya terasa mual. Ruangan itu gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah papan menyorot sebagian isi ruang. Dina mengambil senter dari ponselnya dan menyorot perlahan. Begitu cahaya menyentuh lantai, napasnya tercekat. Di sana ada sesajen, tapi bukan sesajen biasa. Di atas tampah anyaman, ada kain kafan kecil berlumur tanah, seikat rambut panjang yang kering dan kusut, serta foto dirinya foto saat ia baru datang ke desa. Senyumnya kaku foto itu setengah terbakar, tepinya menghitam dena memetang. Tangannya mulai gemetar hebat, matanya tak sanggup berpaling. Ia mendekat sedikit, lalu melihat kendi tanah liat yang masih terbuka di samping sesajen itu. Dari dalam Nia menetes cairan merah pekat darah. Bau anyirnya menusuk hidung. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Matanya menatap ke arah dinding. Dan saat itu juga, darahnya seperti berhenti mengalir. Di tembok ruangan, seseorang telah menulis dengan sesuatu yang juga tampak seperti darah. Tulisan itu menggunakan aksara Jawa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tapi ia bisa membaca bagian yang ditulis dengan huruf Latin di bawahnya. "Sampai mati kau jadi milikku." Din mundur. Perlahan, punggungnya membentur rak kayu, membuat debu berjatuhan. Lampu senter di ponselnya bergetar karena tangannya tak stabil. Udara di ruangan itu semakin dingin. Dan tiba-tiba, ia mencium lagi aroma melati yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, pekat, menusuk, hampir membuatnya ingin muntah. Dina. Suara itu membuat tubuhnya membeku. Suara lembut, datar, dan terlalu dekat. Ia menoleh perlahan. Bagas berdiri di ambang pintu. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Tatapannya dingin tapi bibirnya tersenyum. Seperti seseorang yang baru saja memergoki anak kecil mencuri permen. Kamu ngapain di sini?" Suara Dina bergetar. Bagas melangkah masuk tanpa menjawab. Setiap langkahnya membuat papan lantai berderit pelan, dan setiap derit terasa seperti suara tulang patah di telinga Dina. "Aku cuma pengen tahu," katanya akhirnya. "Kamu sudah terlalu jauh masuk ke urusan yang bukan milikmu, Din." Dina memundurkan diri, tapi Bagas terus maju. Tatapannya tidak lagi hangat seperti dulu. Kini matanya gelap, kosong, seperti dua lubang hitam yang menelan cahaya. "Apa ini semua, Gas?" Dina berusaha tegar, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa ada fotoku di sini? Kenapa ada? Karena kamu bagian dari kami sekarang." Dina cek nafasnya, memburu, dan tanpa sadar ia mundur lagi, hingga punggungnya menempel ke dinding penuh tulisan darah itu. "Dari dulu aku udah tahu kamu spesial," ucap Bagas pelan sambil mendekat. "Kamu mirip seseorang yang pernah aku punya, seseorang yang gak pernah benar-benar pergi." Matanya menatap dalam, penuh hasrat aneh yang membuat Dina mual. "Aku cuma mau kamu tetap di sini,
katanya lagi. Suaranya berubah lembut, hampir manja. Kamu gak perlu kemana-mana. Gak perlu takut, aku bakal jaga kamu selamanya. Tangan Bagas menyentuh pipinya. Dingin seperti es. Dina ingin menepis, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah waktu berhenti, udara di sekitarnya mengental, dan suara di luar ruangan menghilang. Dunia benar-benar sunyi. Seketika pandangan Dina mengabur. Cahaya senter ponselnya padam. Ia hanya sempat mendengar napas Bagas di telinganya. Pelan dan panas, disertai bisikan lirih. Udah ku kasih tanda kan? Lalu semuanya gelap. Ketika Dina sadar, tubuhnya terasa berat. Ia membuka mata dengan susah payah. Ruangan yang ia lihat samar-samar adalah kamar tempat ia tidur, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Bantal, sprei, dan lantai penuh tanah lembab. Tangannya berlumur lumpur. Bajunya basah seperti baru diguyur air dari sumur. Di dadanya, setangkai melati putih segar tergeletak diam. Aroma bunga itu begitu kuat, sampai membuatnya nyaris muntah. Dina mencoba duduk, tapi tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaganya disedot keluar. Matanya menangkap sesuatu di cermin kamar. Di belakang dirinya di pantulan itu ada bayangan seseorang yang berdiri di pojok ruangan. Rambutnya panjang, basah, meneteskan darah. Wajahnya samar, tapi ia bisa mendengar suara lirihnya. Jangan pergi, tetap di sini. Dina, suara Bagas. Tapi kali ini lebih dalam. Bergema seperti berasal dari bawah tanah. Dina menjerit sekuat tenaga, tapi hanya sunyi yang membalasnya. Dina, duduklah dulu, suara Pak Suyitno parau. Hampir seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk bicara. Ia mempersilahkan Dina duduk di kursi kayu ruang tamu. Malam itu listrik mati. Hanya cahaya lampu minyak yang berkelip di meja. Bayang-bayang mereka menari di dinding, bergoyang pelan, seperti ada yang berbisik di balik gelap. Dina menatap pria tua itu penuh curiga. Matanya sembab, napasnya berat, kemejanya kusut seperti habis menanggung sesuatu yang terlalu besar. Setelah kejadian di ruang terkunci malam sebelumnya, Dina tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia masih bisa mencium aroma tanah dan melati di tubuhnya. Dan kini, Pak Kades justru memintanya duduk. Ada apa, Pak? Kalau Bapak mau jelaskan, jelaskan sekarang. Saya sudah cukup diam. Suara Dina bergetar. Pak Suyitno mengusap wajahnya. Tangannya gemetar. Matanya menatap ke lantai. Nat. Dina. Maafkan saya. Maafkan desa ini. Dina tidak menjawab. Ia hanya menunggu. Bagas. Suara itu akhirnya keluar. Lirih, tapi jelas. Bagas itu sudah mati 5 tahun yang lalu. Dina mengerutkan kening. Apa? Dia meninggal, Nak. Malam Jumat Kliwon, 5 tahun lalu. Kecelakaan motor di jalan tanjakan depan jembatan lama. Waktu itu dia baru pulang dari kota Semarang. Pak Suyitno berhenti sejenak, menelan air liur. Dia baru saja ditolak menikah sama gadis kota yang katanya dia cintai. Tapi Bagas bukan anak baik-baik waktu itu. Dia main dukun, main pelet. Dia pengen gadis itu balik padanya. Sampai akhirnya semuanya berantakan. Suara jam tua di ruang tengah berdetak pelan, membuat suasana makin menyesakkan. Dina merasakan tengkuknya dingin. Jadi, maksud Bapak, Bagas, yang selama ini saya lihat, yang saya ajak bicara, yang ia menelan ludah, yang menyentuh saya. It's a way. Pak Suyitno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan Bagas yang dulu. Itu cuma sisanya, Nak. Arwahnya yang gak pernah tenang.
Dina, suhu ruangan terasa turun drastis. Lampu minyak bergetar. Cahayanya redup seperti akan padam. Pak Suyitno melanjutkan dengan suara bergetar. Sejak dia dikubur, setiap tahun akan ada tanda. Warga selalu tahu kapan waktunya datang. Hewan-hewan mulai mati. Air sumur berubah bau. Dan bayi-bayi di kampung nangis setiap malam. Lalu, dia datang. Datang untuk apa? Untuk menjemput, jawab Pak Suyitno pelan. Untuk mengambil perempuan baru. Selalu yang muda, selalu mahasiswa yang magang. Sama seperti kamu. Dina menatapnya. Tidak percaya. Bapak tahu ini semua dari dulu. Dan Bapak, diam saja. Pak Suyitno menunduk dalam. Kami nggak bisa melawan, nak. Kami pernah coba. Dulu 3 tahun lalu. Ada satu warga yang nolak bantu ritual. Minggu depannya, anaknya mati tenggelam di sumur belakang. Habis itu, sawah nggak panen, hujan nggak turun, semua sakit. Desa ini udah dikutuk sejak Bagas dikubur. Kami nggak punya pilihan. Dina berdiri, matanya berkaca-kaca, marah bercampur takut. Jadi saya dijadikan tumbal. Bapak biarkan saya datang ke sini untuk dikorbankan. Tidak semudah itu, nak. Pak Suyitno mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh. Saya pikir mungkin tahun ini dia nggak akan datang lagi. Mungkin arwahnya udah tenang. Tapi ternyata dia justru memilih kamu. Dari awal dia udah tahu kamu bakal datang. Dina mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal. Ingatannya berkelebat. Bagaimana Bagas selalu muncul dimanapun ia berada. Bagaimana aroma melati itu mengikuti setiap langkahnya. Bagaimana tatapan Bagas seolah menembus pikirannya. Semuanya mulai masuk akal. Tapi juga tidak bisa diterima. Bapak bohong, katanya pelan. Hampir seperti bisikan. Saya lihat Bagas. Saya bicara dengannya. Daya, dia bisa terlihat nyata, nak. Bisa bicara. Bisa menyentuh. Tapi dia bukan manusia. Setiap kali dia datang, tubuh perempuan yang dia pilih akan mulai lemah. Darahnya keluar sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya mati. Dan malam setelahnya, melati tumbuh di kuburannya. Dina memegang kepala. Berusaha menepis semua itu. Tidak. Itu tidak mungkin. Pak Suyitno menatapnya sedih. Saya juga dulu tidak percaya. Tapi, saya sendiri yang kuburkan jasad Bagas di belakang rumah. Dan saya tahu, malam itu, setelah tanah kuburannya kering, ada tangan yang keluar dari dalam. Dina membeku. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Angin dari jendela meniup gorden lusuh, membuatnya berayun pelan. Dari keyohan, suara lolongan anjing terdengar panjang dan seram. Lalu Dina teringat sesuatu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia membuka galeri, mencari foto Bagas, foto yang sempat ia ambil beberapa hari lalu. Saat mereka duduk di depan rumah kepala desa, ia memperbesar gambar itu. Cahaya matahari sore memantul di wajahnya sendiri. Tapi tidak pada Bagas. Wajah pria itu tampak abu-abu, datar, tanpa refleksi, tanpa kilau. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Pak Suyitno menatapnya lama. Kau lihat sendiri, nak. Dia tak punya bayangan, tak punya pantulan. Dia bukan bagian dunia ini lagi. Dina menggenggam ponsel itu kuat-kuat. Tiba-tiba, layar ponsel berkedip gambar. Bagas di foto itu tersenyum. Ia tidak ingat pernah mengambilnya dalam posisi tersenyum. Mata Bagas di layar itu menatap lurus padanya. Dan dari speaker ponsel terdengar suara samar. Pelan. Dina, jangan pergi. Dina menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Terengah, dari luar rumah, terdengar langkah kaki menyeret perlahan di teras. Diikuti aroma melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Pak Suyitno menatap ke arah pintu dengan wajah pucat. Dia sudah datang. Dina menggenggam stang motor dengan tangan gemetar. Malam itu kabut tebal menutupi jalan desa, seolah semua cahaya hilang tersedot ke dalam lembah gelap. Ia menoleh ke belakang. Rumah Pak Kades tampak samar di antara pepohonan pinus. Napasnya terengah, tubuhnya kaku. Tapi tekad untuk keluar dari desa itu membara. Ia menekan gas motor. Asap menghitam dari knalpot, menyatu dengan kabut yang menggantung rendah. Jalan berkelok-kelok, tapi semakin jauh ia melaju, semakin familiar jalan yang dilalui. Bukit yang seharusnya berbeda, sawah yang seharusnya terbuka. Semuanya kembali ke rumah Pak Kades, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat.
Ini mustahil. Dina kepalanya berputar bingung. Tiba-tiba, di sela kabut, muncul sosok siluet, tinggi tegap, dengan kendi tanah liat di tangan. Mata sosok itu berkilat samar. Dina tahu tanpa ragu siapa itu. Bagas, kamu pikir bisa keluar dari desa yang sudah mengikatmu? Suara itu terdengar dalam, menembus kabut dan tulang Dina menjerit. Tidak, tinggalkan aku sendiri. Ia menekan gas lebih keras, tapi motor seperti menempel di tanah. Berat, sulit digerakkan. Tanah di bawah roda seolah hidup, bergerak, memutar. Ia menoleh dan jantungnya berhenti seketika. Dari tanah yang basah, muncul tangan-tangan kecil, seperti tangan bayi. Dengan kulit pucat dan jari-jari yang panjang, mereka mencengkeram kaki Dina, menariknya ke dalam tanah berlumpur. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi tangan itu tak terlihat habis. Rasanya seperti dicengkeram oleh ratusan makhluk tak terlihat. "Lepaskan aku!" Dina berteriak. Suara parau memecah hening malam. Tanah di sawah berubah perlahan menjadi hitam pekat. Lumpur mengalir menelan kakinya perlahan. Setiap langkah yang ia coba ambil, lumpur seolah menelan lebih cepat, menariknya ke dalam. Tangan-tangan bayi itu terus mencengkeram, menahan, menyeret, seolah tanah sendiri menolak keberadaannya. Ia melihat bayangan Bagas di tengah sawah. Pria itu berdiri di antara pohon randu dan tanaman padi. Matanya menatap dingin. Mulut bergerak pelan membaca mantra Jawa kuno yang Dina tak pahami. Suara mantra itu berdengung di telinganya, membuat kepalanya berdenyut sakit, seolah setiap kata menembus tulang tengkoraknya. "Bagas, berhenti! Tolong aku! Apa yang kau lakukan padaku?" Dina berteriak sekuat tenaga. Bagas tidak menjawab, hanya tersenyum sambil melanjutkan bacaan. Cahaya samar dari kendi yang ia bawa menyebar ke tanah, membuat lumpur dan tenggen-tenggen bayi yang muncul tampak lebih nyata, lebih menyeramkan. Bayangan itu bergerak maju pelan, seperti mendekat dengan langkah pasti meski tidak menginjak tanah. Dina menendang lumpur, mencoba melepaskan diri. Seluruh tubuhnya basah, berat dan dingin. Tanah hitam seolah menembus kulit, merasuk ke dalam tulang. Ia jatuh tersungkur. Lumpur menutupi sebagian tubuhnya, membuatnya kesulitan bergerak. Tangan-tangan bayi itu semakin banyak, semakin kuat menariknya, seolah semua makhluk yang pernah menjadi tumbal Bagas bersatu untuk menahannya. "Tolong, aku tidak ingin mati di sini." Dina menjerit, air mata bercampur lumpur di pipinya. Langit di atas mulai berputar, kabut bergetar, angin dingin menderu, membawa aroma melati yang pekat bercampur bau darah. Dina melihat ke atas, dan matanya membesar. Dari langit turun bunga melati putih. Tapi setiap kelopak bercampur darah kental, menempel di tubuhnya, menetes di tanah hitam yang mulai bergerak sendiri. "Ini tidak nyata," Dina berbisik, suara nyaris hilang. Bayangan Bagas semakin dekat. Tangan yang membawa kendi meneteskan darah ke tanah, membuat tanah di sekitarnya bergerak liar. Bayangan-bayangan bayi menari di antara lumpur, menatap Dina dengan mata kosong. Setiap langkah Bagas ke arahnya membuat lumpur di bawah Dina bergetar, seolah dunia ini hanya miliknya. Dina mencoba berlari lagi. Ia menendang lumpur, merangkak ke arah sawah kering. Tapi setiap langkah mundur atau maju, selalu kembali ke titik yang sama di depan Bagas. Semua jalan yang ia kenal berubah menjadi labirin gelap, berliku, memaksa tubuhnya lelah tanpa tujuan. "Kenapa kau tidak pergi? Kenapa kau tetap di sini?" teriak Dina. Suaranya parau, tercekik oleh ketakutan. Bagas berhenti beberapa meter darinya. Matanya menatap, senyumnya semakin lebar, dingin, tak ada empati. Ia mencondongkan badan. Suara mantra masih terdengar samar tapi jelas, menembus kepala Dina. "Kamu milikku, tidak akan bisa keluar, tidak akan pernah." Dina menutup wajahnya dengan tangan. Pagi itu, desa Wonolelo tampak tenang. Kabut tipis masih menempel di pepohonan pinus. Tapi udara terasa hangat, sawah kembali hijau. Padi bergoyang lembut, tertiup angin. Burung-burung berkicau, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Warga tampak tersenyum dan berbicara santai. Meski beberapa orang masih menatap Dina dengan pandangan sayu yang dalam, seolah menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dibicarakan. Tidak ada yang tahu, atau mungkin sengaja tidak ingin tahu, apa yang terjadi malam mulam sebelumnya. Sumur tua di belakang rumah Pak Kades tetap berdiri diam. Namun jika malam tiba,
terdengar suara tangisan bayi yang samar, menghilang sebelum siapapun bisa mendekat. Pak Suyitno duduk di teras rumahnya, menyesap teh panas sambil menatap halaman. Ia terlihat lelah, tetapi wajahnya tenang. Tidak ada kesedihan yang tersisa, hanya kepasrahan. Seperti semua tahun sebelumnya, semuanya kembali normal selama tumbal berikutnya datang tepat waktu. Desa ini akan aman. Suasana pagi itu pecah oleh suara mobil kampus yang berhenti di depan balai desa. Mesin mobil dimatikan dan dari pintu penumpang, seorang mahasiswi baru turun. Rambutnya panjang, hitam, wajahnya manis dan polos. Dengan senyum sopan yang membuat orang sekitar merasa nyaman. "Selamat pagi, Bu," sapanya ramah ketika melihat seorang warga yang duduk di teras balai. Pak Suyitno segera berdiri, senyumnya hangat. "Selamat datang di desa kami. Kamu pasti mahasiswi magang ya?" "Betul, Pak. Dina Prameswari, dari Universitas Negeri Semarang," jawabnya sambil membungkuk sopan. Dari jendela rumah Pak Kades, seorang sosok berdiri diam. Bayangan Bagas terlihat samar di antara tirai, matanya menatap lurus ke arah mahasiswi itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Malam demi malam, ia tetap di sana, menunggu. "Dia cantik, ya?" bisik Bagas pelan. Suaranya nyaris terserap angin. "Persis seperti yang aku tunggu." Di sumur tua, suara bayi terdengar lagi. Lembut, mengalir pelan, seperti lagu pengantar tidur yang menyeramkan. "Aku masih di sini," suara itu berbisik dari kedalaman sumur, tepat di telinga siapapun yang mendekat. Dina, yang dulu pernah berjalan di desa ini, tidak ada lagi. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Meski beberapa penduduk sempat menatap tanah basah dan melati yang tercecer di seluruh halaman belakang. Rumah Pak Kades, warga yang tahu terlalu takut untuk bicara, dan mereka memilih diam, menunggu siklus baru dimulai. Mahasiswi baru itu, Dina Prameswari yang lain, tersenyum sambil berjalan ke arah balai desa. Ia tidak tahu apa yang menanti. Aroma melati tiba-tiba menyengat di udara, membuat lehernya merinding. Tapi ia berpikir itu hanyalah wangi bunga di sekitar desa. Ia melangkah lebih dekat, tanpa menyadari tanah di bawah kakinya sedikit lembek, seolah siap menyambutnya. Pak Suyitno menepuk bahu mahasiswi itu, menatap mata polosnya, dan berkata, "Kamu akan aman di sini, selama kamu mengikuti aturan desa." Mahasiswi itu tersenyum, tidak menyadari nada aneh di ucapan pria tua itu. Ia hanya menatap rumah Pak Kades yang besar, dikelilingi pepohonan dan sawah hijau yang tampak damai dari jendela. Bagas menatap tanpa berkedip, matanya kosong namun tajam. Ia mengangkat kendi kecil di tangan kanannya, meneteskan sesuatu ke tanah, dan senyumnya tidak pernah lepas. Ia tahu tugasnya akan segera dimulai. Di sumur tua, air tenang, namun gerakan kecil muncul. Sesuatu terapung perlahan ke permukaan. Dina, yang dulu menjadi mahasiswi desa ini, kini terlihat di permukaan, terbungkus kain putih yang lembab. Nama tag di lehernya masih terbaca jelas, Dina Prameswari, Universitas Negeri Semarang. Kelopak bunga melati putih bercampur darah menempel di kainnya, seolah menandai bahwa ritual sudah selesai dan siklus akan dimulai lagi. Desa Wonolelo tetap damai, sawah subur, dan penduduk tersenyum seperti tidak pernah terjadi apapun. Tapi di balik kedamaian itu, kutukan berjalan. Arwah Bagas tetap menunggu, selalu menjemput mahasiswi baru yang datang. Sumur tua tetap berdengung. Suara bayi yang menjerit dan tertawa bercampur aroma melati yang menusuk ke marah narasi. Atau pandangan pembaca perlahan menyorot ke dalam sumur. Air berkilau gelap dan kain putih. Dina terapung tenang. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tapi mata tertutup rapat, tubuhnya dayem. Nama tag yang menempel seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang datang ke desa ini. Wonolelo selalu menerima tamu baru. Di atas, Bagas tersenyum halus dari jendela. Malam semakin mendekat. Kabut mulai turun tipis, dan aroma melati bercampur darah memenuhi udara, menandai bahwa lingkaran kutukan tidak akan pernah berhenti. Sejak saat itu, desa Wonolelo tetap seperti biasa. Damai bagi mereka yang tidak tahu, menakutkan bagi mereka yang tahu, dan bagi siapapun yang datang. Cerita Dina Prameswari menjadi pesan yang menunggu di dalam sumur tua, diam, menunggu, dan terus menjerit dalam sunyi.